Pertama, kita akan melihat bagaimana kecerdasan buatan akan membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Data dan fakta menunjukkan peningkatan efisiensi yang luar biasa dengan penerapan kecerdasan buatan. Selanjutnya, mari menjelajahi bagaimana robotika akan merevolusi industri, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari kita. Jaringan 5G membuka pintu menuju konektivitas yang lebih cepat dan lebih andal di seluruh dunia. Ikuti perjalanan kita untuk menjadi saksi perubahan teknologi yang akan mengubah dunia. Mari bersama-sama menjelajahi masa depan yang menakjubkan ini. Jangan lupa berbagi pendapat Anda di komentar. IBM Osprey telah meluncurkan prosesor kuantum paling kuat di dunia. Osprey yang menawarkan 433 bit kuantum yang sangat besar. Chip baru menjadi berita utama serangkaian kemajuan dalam komputer kuantum yang telah diumumkan perusahaan. Saat ini siap untuk lompatan besar di tahun depan. Sementara, mereka telah melayani kita dengan baik selama berpuluh-puluh tahun. Komputer tradisional kini semakin paling lemah dibandingkan dengan komputer kuantum pemula yang masih muda, di mana komputer lama menyimpan dan memproses data dalam bit biner sebagai 0 dan komputer tradisional menggunakan qubit yang bisa bernilai 0 atau keduanya pada saat yang bersamaan. Secara eksponensial meningkatkan kekuatan pemrosesan untuk setiap qubit tambahan, sehingga memungkinkan mereka melakukan perhitungan yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer konvensional dengan kekuatan 433 qubit. Osprey dari IBM adalah prosesor kuantum tercanggih di dunia dengan selisih yang besar. Prosesor ini mengemas qubit 2 kali lebih banyak dibandingkan prosesor kuantum pemegang rekor sebelumnya, Borealis Xanadu, yang diuji dengan 216 qubit dan lebih dari 3 kali lipat dari Eagle milik IBM yang diumumkan tahun lalu yang mengemas 127 hasta. Osprey memiliki arsitektur yang mirip dengan pendahulunya yang terdiri dari satu lapisan qubit di atas beberapa lapisan kabel kontrol yang membantu menjejalkan lebih banyak qubit sekaligus mengurangi tingkat kesalahannya. Sistem penyaringan terintegrasi kini telah ditambahkan yang membantu mengurangi kebisingan dan meningkatkan stabilitas perangkat. Menurut IBM, kemampuan penghitungan angka mesin ini jauh melampaui komputer tradisional manapun, dan mengklaim dapat mewakili keadaan di Osprey prosesor. Komputer biasa akan membutuhkan lebih banyak bit daripada jumlah atom di alam semesta yang diketahui. IBM juga mengumumkan beberapa perubahan lain pada sistem kuantumnya. Di sisi perangkat lunak, koreksi kesalahan telah ditingkatkan dan pengguna telah diberi kemampuan untuk lebih mudah memilih antara peningkatan kecepatan atau presisi. Sistem kontrol perangkat keras keseluruhan telah ditingkatkan untuk mengontrol 400 qubit per rak, dengan harga lebih rendah dibandingkan versi sebelumnya. Meskipun perubahan tahun ini mengesankan, IBM melihat tahun depan sebagai titik balik yang sesungguhnya. The Company World Map mengatakan bahwa prosesor kuantum tahun depan, The Condor, akan menghasilkan 1121 qubit yang menakjubkan. Dan juga pada terdapat prosesor modular yang disebut Heron yang dapat menumpuk beberapa 133 unit qubit bersama-sama untuk membuat prosesor kuantum lebih kuat. Dan akhirnya IBM Quantum System 2 akan dirilis menjelang akhir tahun 2023. Sistem modular ini akan membentuk kerangka superkomputer kuantum yang dapat menampung banyak prosesor dengan hubungan komunikasi di antara mereka. Ini semua merupakan batu loncatan menuju rencana IBM untuk membangun sistem kuantum dengan lebih dari 4.000 qubit pada tahun 2025. Pinhuman AI adalah perangkat AI yang dapat dikenakan, diluncurkan pada November tahun 2023 dan dirancang untuk menjadi pengganti smartphone. Memungkinkan pengguna melakukan panggilan, mengirim teks dan mencari informasi melalui kontrol suara. Perangkat ini juga memiliki layar laser yang mengubah telapak tangan Anda menjadi layar mini yang dapat menunjukkan tanggal waktu atau apa yang ada di dekatnya. Pinhuman AI adalah perangkat bulat kecil yang menempel pada pakaian pengguna dengan magnet,
Terdapat beberapa tombol di samping untuk mengontrol perangkat dan speaker kecil serta mikrofon untuk melakukan panggilan dan menerima perintah suara. Perangkat juga memiliki proyektor laser yang dapat memproyeksikan informasi ke tangan pengguna. Pin Human AI ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon untuk Gen 1 dan memiliki RAM 4GB dan penyimpanan 64GB, memiliki layar LED 1,5 inci dan kamera 5 megapiksel. Perangkat ini juga memiliki baterai internal yang dapat bertahan hingga 12 jam dengan sekali pemakaian. Uni Eropa sedang bergerak maju dengan rencana konstelasi satelit kedaulatan baru untuk Eropa, dan baru-baru ini mengumumkan akan memberikan dana sebesar 2,4 miliar euro untuk proyek tersebut. Ini akan menjadi program luar angkasa unggulan ketiga di Eropa setelah Galileo dan Copernicus. Komisi, Dewan, dan Parlemen Eropa bulan ini menyetujui kerangka kerja untuk proyek tersebut, yang disebut IRIS, Infrastruktur untuk Ketahanan, Interkoneksi dan Keamanan oleh Satelit, yang diambil dari nama Dewi Pembawa Pesan Yunani. Tujuan konstelasi ini adalah untuk menyediakan konektivitas satelit yang aman bagi pengguna pemerintah yang mendukung aplikasi yang penting bagi perekonomian, lingkungan, keamanan dan pertahanan, dan pengembangan lebih lanjut broadband berkecepatan tinggi di seluruh dunia termasuk di zona mati komunikasi. Uni Eropa akan menyumbang 2,4 miliar euro, dan juga akan ada pendanaan dari Badan Antariksa Eropa, ESA, dan sumber swasta. Kerangka kerja ini menjabarkan sejumlah prioritas untuk konstelasi tersebut. Ini akan menjadi konstelasi kedaulatan dengan kriteria kelayakan dan persyaratan keamanan yang ketat, mendukung konektivitas ke seluruh Eropa dan Afrika, termasuk kontribusi dari pemain luar angkasa tradisional Eropa dan perusahaan rintisan, menampilkan teknologi terdepan seperti teknologi komunikasi kuantum, dan menjadi konstelasi multi-orbit. IRIS menjadikan ruang sebagai vektor otonomi Eropa, vektor konektivitas, dan vektor ketahanan. Hal ini meningkatkan peran Eropa sebagai kekuatan luar angkasa yang sesungguhnya. Dengan ambisi dan arah yang jelas, kata Komisaris Uni Eropa Thierry Breton dalam sebuah pernyataan tentang perjanjian tersebut. Ruang angkasa memang merupakan bidang yang sangat didambakan dan Uni Eropa harus menjamin kepentingan utamanya. Dan teknologi luar angkasa kita telah menjadi kemampuan strategis bagi warga negara kita, bagi ketahanan perekonomian kita dan tentu saja bagi tentara kita. Proyek futuristik Microsoft Silica menyimpan data pada pelat kaca selama 10.000 tahun. 3.500 film atau 1,75 juta lagu dapat disimpan pada satu cakram. Ledakan kecil Microsoft saat ini sedang mengembangkan data tersebut. Penyimpanan masa depan jauh lebih tahan lama dan tidak rumit dibandingkan hard disk manapun. Penelitian Microsoft bagian R&D dari raksasa perangkat lunak Redmond sedang menguji penyimpanan data dalam jumlah besar pada pelat kaca dalam inisiatif futuristik yang disebut Proyek Silica. Jika berhasil maka dapat digunakan untuk menyimpan informasi selama ribuan tahun tanpa degradasi. Peneliti Microsoft menyimpan data dalam kaca menggunakan piksel 3 dimensi yang disebut voxel. Berbeda dengan metode penyimpanan klasik seperti cakram berputar magnetik, pelat kaca proyek Silica berukuran piring akan menyimpan data selama ribuan tahun dan menciptakan penyimpanan berkelanjutan bagi dunia seperti yang dijelaskan oleh Microsoft. Robot slime magnetik adalah robot lunak penyembuhan diri yang terbuat dari boraks polivinil alkohol dan partikel magnet neodymium, yang diciptakan bersama oleh Profesor Li Yang dari Chinese University of Hong Kong.
Cairan neonian yang berperilaku seperti cairan atau padat bergantung pada gaya yang memiliki sifat viskoelastis, yang dikembangkan oleh robot dan dapat ditempatkan di dalam tubuh manusia untuk melakukan tugas-tugas seperti mengambil benda dari dalamnya. Bertentangan dengan namanya yang saat ini tidak dimiliki robot tersebut. Di dalam robot tersebut yang dikendalikan oleh magnet, ia dapat mencapai kecepatan 30 mm/detik. Robot magnet semacam ini diyakini dapat mengekstraksi benda-benda tidak sehat yang tertelan manusia dan mungkin keluar dari tubuh dengan benda yang tertelan itu, dan para ilmuwan menyatakan bahwa selain mampu mengangkut hal-hal berbahaya, robot dapat digunakan ke dalam tubuh manusia untuk mengambil objek yang mungkin secara tidak sengaja tertelan. Hyperloop Transportation Technologies, sebuah perusahaan lisensi transportasi dan teknologi terkemuka yang berfokus pada mewujudkan evolusi high-speed transportation, telah meluncurkan detail dari Hyperloop Transportation Technologies Express Freight. Sistem kapsul transportasi pengangkutan inovatif baru yang dirancang untuk merevolusi shipping dengan kecepatan, efisiensi, dan keberlanjutan yang efisien. Sistem ini dirancang bekerja sama dengan Tangerine, sebuah konsultan desain pemenang penghargaan yang berspesialisasi dalam desain transportasi, memberikan inovasi produk untuk klien di seluruh dunia. Dalam teknologi transportasi Hyperloop, studi kelayakan Hyperloop Great Lakes dari tahun 2020 yang dilakukan oleh The Firm Manajemen Ekonomi Transportasi ditentukan bahwa opsi pengangkutan ekspres untuk Hyperloop akan lebih murah daripada opsi udara dan truk sambil mengirimkan barang lebih cepat, dan Hyperloop Express Freight memasuki industri yang diperkirakan akan tumbuh dari 26 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari 484 miliar dolar pada tahun 2030. Serverless computing adalah model pemrograman di mana berintegrasi dengan cloud computing yang disediakan oleh cloud provider. Dalam hal ini, cloud provider berfungsi dalam penyediaan infrastruktur server, manajemen sistem, dan segala hal berkaitan dengan penyimpanan dan pengoperasian sistem. Singkatnya, user tidak perlu memikirkan pemeliharaan dan kendala pada server karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab developer, atau dalam hal ini adalah cloud provider. Jadi, user hanya fokus untuk mengembangkan kode fungsi dan desain website agar menarik dan berfungsi dengan baik dalam menjalankan perintah. Pengguna tidak harus direpotkan untuk mengatur operasional server, scaling, penambahan dan pengurangan jaringan, atau install OS management servers. Dengan kata lain, user hanya terima jadi server yang disediakan. Komputasi didasarkan pada gagasan komputasi berbasis peristiwa, yang berarti bahwa kode dieksekusi sebagai respons terhadap peristiwa. Misalnya, fungsi tanpa server mungkin terpicu ketika file baru F diunggah ke layanan penyimpanan cloud. Hal ini berarti aplikasi tanpa server bisa menjadi sangat efisien karena hanya menggunakan sumber daya saat dibutuhkan. Komputasi tanpa server adalah teknologi yang relatif baru tetapi telah mendapatkan daya tarik di industri. Ada sejumlah penyedia cloud yang menawarkan layanan komputasi tanpa server, termasuk layanan web Amazon, Microsoft Azure, dan platform Google Cloud. Satelit orbit bumi rendah standar 5G pertama di dunia bernama Sat Elliott Anchor 0. Terobosan ini berhasil diluncurkan oleh perusahaan telekomunikasi Spanyol Sat Elliott pada tanggal 15 April tahun 2023. Pencapaian penting ini menandai langkah maju yang signifikan dalam kemajuan konektivitas global, membuka jalan bagi cakupan 5G yang lancar di seluruh dunia. Elliott 0, berbobot sekitar 22 pon, diluncurkan dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California dengan menggunakan roket SpaceX Falcon 9. Satelit ini diharapkan mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 550 mi, menyediakan jangkauan ke berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kurang terlayani.
Misi utama pemecah tanah adalah untuk menjembatani kesenjangan digital dengan menyediakan konektivitas 5G kepada pengguna di seluruh dunia yang memungkinkan mereka mengakses streaming video internet berkecepatan tinggi dan aplikasi intensif data lainnya. Dengan kemampuan canggihnya, satelit ini akan mendukung pertumbuhan Internet of Things yang menghubungkan jutaan perangkat dan sensor di berbagai industri. Robot hidup yang nyaman juga dikenal sebagai Xenobot adalah jenis organisme rekayasa baru yang terbuat dari sel-sel hidup. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti memindahkan objek atau mengantarkan obat-obatan. Xenobot dibuat dengan menggunakan komputer untuk merancang dan mensimulasikan bentuk dan perilakunya dan kemudian menggunakan teknik yang disebut komputasi evolusioner untuk memilih desain terbaik. Setelah desain dipilih, desain tersebut kemudian dirakit dengan tangan dari sel hidup Xenobot yang masih dalam tahap awal pengembangan. Namun mereka memiliki potensi untuk merevolusi sejumlah bidang termasuk pembersihan lingkungan obat-obatan dan manufaktur, misalnya Xenbot dapat digunakan untuk mengantarkan obat ke sel-sel tertentu dalam tubuh atau untuk membersihkan polusi di lingkungan. Xenbot juga dapat digunakan untuk membangun struktur yang dapat dirakit sendiri, atau untuk membuat kecerdasan buatan jenis baru robot hidup terbuat dari sel hidup yang berarti biokompatibel dan tidak akan ditolak oleh tubuh. Hal ini menjadikan pikiran ideal untuk digunakan dalam aplikasi medis. XG2 adalah anjing robot berbasis Raspberry Pi dengan lengan yang dirancang untuk mendidik sekaligus menyenangkan. XG2 adalah anjing robot tingkat desktop pertama di dunia yang memiliki lengan dan ditujukan untuk pengguna segala usia dan tingkat keahlian. XG2 didukung oleh prosesor modul komputasi Raspberry Pi 4 dan memiliki 15 derajat kebebasan yang memungkinkannya untuk bekerja dan berinteraksi seperti anjing peliharaan sungguhan serta mencubit dan membawa dengan lengan robotnya. Juga dilengkapi dengan papan ekspansi adaptor XGO dengan antarmuka GPIO dan IIC antarmuka untuk memenuhi aplikasi Anda yang lebih inovatif. XG2 dirancang agar mudah digunakan dan dapat diprogram menggunakan berbagai metode termasuk Blockly, Python dan R. Juga dilengkapi dengan sistem operasi bawaan dan antarmuka yang ramah pengguna. XG2 serbaguna robot yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk hiburan, pendidikan dan penelitian, juga merupakan cara yang bagus untuk belajar tentang pemrograman robotika, perangkat dan sensor di berbagai industri. Fluid Reality baru-baru ini meluncurkan sarung tangan haptik ringan yang dirancang untuk memberikan pengalaman realitas virtual yang lebih mendalam kepada pengguna. Sarung tangan ini nirkabel dan mandiri. Artinya tidak perlu ditambatkan ke komputer atau perangkat eksternal lainnya. Sarung tangan ini juga dilengkapi umpan balik haptik resolusi tinggi yang memungkinkan pengguna merasakan tekstur dan bentuknya. Objek virtual sarung tangan haptik realitas cair didukung oleh Pi Raspberry dan menggunakan teknologi pompa elektroosmotik eksklusif untuk menghasilkan umpan balik haptik. Pompa terletak di ujung jari sarung tangan dan dapat dikontrol secara independen sehingga memungkinkan berbagai efek haptik. Sarung tangan masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi Fluid Reality memiliki rencana untuk memasarkannya dalam waktu dekat. Perusahaan saat ini sedang berupaya meningkatkan masa pakai baterai sarung tangan dan membuatnya untuk lebih nyaman.
RIKEN, lembaga penelitian komprehensif terbesar di Jepang, Mitsui Bussan Aerospace, dan integrator misi Kongsberg Nanoavionics, telah mengumumkan kolaborasi mereka pada misi Observatorium Sinar X Ninjasat 1 Astronomi. Tujuan dari misi 2 tahun di orbit rendah bumi, LEO, ini adalah untuk mengamati foton sinar X dari objek sinar X terang di alam semesta. Tim Ninjasat bertujuan untuk mengamati lubang hitam dan bintang neutron yang tiba-tiba menjadi cerah dalam sinar X, berkoordinasi dengan observatorium optik di darat untuk mempelajari bagaimana materi bertambah pada objek padat ini, yang telah teruji penerbangannya dan mengintegrasikan muatan sains yang dikembangkan oleh RIKEN dan menyediakan layanan pengujian satelit. Perusahaan Lituania juga mendukung proyek ini dengan pengetahuannya yang luas sebagai penasihat teknologi satelit nano. 6UM-6P Nanosatelit. Toru Tamagawa, kepala ilmuwan di RIKEN, mengatakan, kubus kecil namun fleksibel, seperti Ninjasat, berupaya mengamati langit sinar X dengan cara yang sulit dicapai dengan observatorium besar. RIKEN dan kolaboratornya kini mengoperasikan instrumen monitor gambar sinar X seluruh langit, MAXI, di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, dan telah menemukan banyak lubang hitam baru di galaksi kita yang tiba-tiba menjadi cerah dalam sinar X. Ninjasat memungkinkan pemantauan irama tinggi dan operasi fleksibel untuk sumber sementara tersebut, yang sangat berharga dalam astronomi domain waktu, secara diam-diam menargetkan hasil ilmiah penting sebagai seorang ninja. Serat yang dapat berubah bentuk dapat menghasilkan morphing kain. Para peneliti telah mengembangkan jenis serat baru yang dapat mengubahnya bentuk sebagai respons terhadap suhu. Serat ini dikenal sebagai FIB Robo. Dapat digunakan untuk menciptakan generasi baru kain morphing yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan fibo. Terbuat dari elastomer kristal cair-cair yang merupakan jenis bahan yang dapat berubah bentuk ketika dipanaskan atau didinginkan. Elastomer kristal cair tertanam dalam serat yang terbuat dari polimer yang memberikan serat kekuatan dan fleksibilitas. Ketika FIB Robo dipanaskan, elastomer kristal cair mengembang, menyebabkan serat berkontraksi. Ketika serat didinginkan, elastomer kristal cair berkontraksi menyebabkan serat mengembang. Ini berarti serat fibo dapat digunakan untuk membuat kain yang dapat berubah bentuk karena suhu. Misalnya jaket yang terbuat dari FIB Robo dapat mengencangkan pemakainya saat kedinginan atau mengendur saat panas. Ini dapat membantu mengatur suhu tubuh pemakainya dan menjaga mereka